Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali di Forum Kebebasan dari Suara Kebebasan. Suara Kebebasan sendiri merupakan inisiatif aktivisme digital untuk mempromosikan kebebasan sipil dan juga kebebasan ekonomi. Salah satunya melalui Forum Kebebasan kita hari ini untuk mendiskusikan mengenai isu kenaikan BBM gitu, namun dari perspektif kebebasan ekonomi. Selain suara kebebasan, forecast kita malam ini juga merupakan hasil kolaborasi bersama Students for Liberty Indonesia yang merupakan sebuah organisasi mahasiswa pro kebebasan pertama di Indonesia dan kini sudah hadir di beberapa provinsi di Indonesia serta Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial. Hari ini kita akan ngobrolin BBM, soal BBM yang lagi rame gitu, sama Mas Nanang Sunandar. Mas Nanang merupakan chairperson dari Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial atau Indeks gitu. Mungkin eh, sebagai pengantar kita semua mungkin udah tahu ya teman-teman, kenaikan BBM khususnya pertama yang non subsidi itu cukup signifikan dampaknya dan memicu demonstrasi besar di banyak kota gitu. Dan salah satu argumen kenaikan BBM ini adalah untuk kesehatan fiskal negara gitu, karena subsidi ini cukup besar sekali ya, dampaknya terhadap APBN gitu, sebagai beban APBN, serta katanya untuk efisiensi pengelolaan anggaran negara gitu. Tapi kan ya mungkin ini parsial gitu ya, parsial, secara parsial benar gitu. Tapi ada juga kritik gitu, kayak ini penghematannya untuk siapa gitu. Karena di saat yang sama kita punya kabinet jumbo, kita punya banyak program-program berbiaya besar gitu. Jadi kira-kira mana sih yang lebih wise gitu, yang lebih bijak gitu untuk dipotong gitu, untuk jika dasar argumennya adalah kesehatan fiskal dan juga beban beban APBN gitu. Nah, untuk diskusi ini kita udah ada Mas Tanang di sini. Mungkin apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah baik, Iman. Selamat malam teman-teman semua. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, kita bisa mulai diskusinya Mas. Ini akan langsung share screen apa gimana nih? Saya bisa langsung share ya Oke, dari dari saya bisa ya. oke, aku jadiin co-host dulu. Oke, udah bisa harusnya. Oke, sebentar. Saya udah lama nggak pakai ini jadi kadang bingung. Oke, kelihatan ya? Kelihatan Mas. Saya belum Oke deh. play ya. Oke. Pojok kanan bawah. Oke, sip. Ya. Oke. Ya, kelihatan Mas. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Iman, terima kasih Suara Kebebasan dan Student for Liberty untuk kesempatannya sharing ya untuk diskusi kita tentang saya sih kalau nggak salah judulnya ini nih dari Iman nih, subsidi BBM prioritas fiskal dan kebebasan ekonomi. Membaca ulang peran negara ya. Oke, em, tadi Iman udah mengantarkan bagus banget. Jadi dari sudut pandang ekonomi bahkan secara umum nggak usahlah kita melihat dari persoalan ideologi ya, soal libertarian atau bukan, memang pada dasarnya subsidi itu tidak bagus untuk ekonomi pasar ya, karena dia merusak, mendistorsi harga dan sebagainya. Sehingga kalau kita bicara dari sudut pandang kerangka normatif ya, apakah subsidi itu baik atau buruk gitu ya? Kalau kita bicara dari sudut pandang ekonomi pasar ya jawabannya itu buruk karena dia mendistorsi proses pasar karena merusak harganya. Nah, itu poin pertamanya yang perlu kita tegaskan. Tapi tadi seperti dibilang oleh Iman juga, apakah eh, ketika kita melihat membaca dari sudut pandang fiskal gitu ya, pemerintah juga punya kabinet yang besar, juga punya program-program yang bisa kita pertanyakan sebetulnya efektivitas penggunaan anggarannya, maka di sini jadi kayak semacam ada
kalau kita harus pilih, pilih yang mana sih sebenarnya uang ini mendingan buat buat apa gitu kan? Apakah buat membiayai pemerintah yang sudah begitu besar birokrasinya, atau program-program yang juga nggak jelas efektivitasnya, dampak ekonominya, penerima manfaatnya akan seperti apa, atau untuk mensubsidi BBM. Nah, kecenderungannya melihatnya kan memang seperti itu ya. Nah, saya akan memvalidasi beberapa pendapat itu. Nanti akan kita lihat di slide kenapa keluhan terhadap yang tadi disebut Iman bahwa kenaikan Pertamax itu yang kemarin belum lama ini itu sangat memicu reaksi ya di berbagai tempat. Saya mau katakan itu reaksi yang valid pada dasarnya. Tetapi bagaimana solusi terbaiknya? Nah, itu kita bisa diskusi lebih jauh sebetulnya. Apakah betul-betul harus disubsidi BBM termasuk kita tahu Pertamax kan sebetulnya bukan jenis BBM subsidi ya, yang dari awal dirancang untuk mengikuti perkembangan pasar sebetulnya harganya, atau sebetulnya ada cara lain. Nah, kira-kira itulah yang akan saya sampaikan dalam kaitannya gimana sih sebenarnya peran negara sebaiknya. Belum bergeser ya? Bentar. Oke. Nah, kita perlu lihat dulu ini postur anggarannya kayak kayak begini teman-teman dari 2021 sampai 2026 yang tahun berjalan ya. Jadi kalau teman-teman fokus ke grafik yang batang warna hijau, nah itulah sebetulnya subsidi BBM. BBM itu ya artinya memang hanya BBM ya. Nah, sementara kalau kita bicara anggaran total subsidi, nah itu sudah termasuk dengan gas dan listrik, LPG dan listrik. Jadi angka-angka yang sebetulnya sering teman-teman dengar gitu ya, eh, sekian ratus triliun itu biasanya angka-angka yang menggambarkan subsidi secara keseluruhan tuh, termasuk LPG 3 kilogram, termasuk juga listrik. Jadi listrik ini banyak, subsidi listrik ini cukup banyak sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat, kita perbandingkan antara porsi yang hijau yang hanya BBM saja itu termasuk biaya kompensasi ya, karena kalau untuk Pertalite itu istilahnya bukan BBM subsidi, tetapi barang penugasan yang pemerintah harus menjaga selisih harganya dengan kompensasi, dan BBM subsidi itu adalah solar dan minyak tanah, sebetulnya hanya itu. Nah, beban biayanya ya di yang grafik warna hijau tuh, batang warna hijau. Tahun 2021 hanya 90,12 triliun, tetapi tiba-tiba tahun 2022 langsung menjadi 404,17 triliun. Kalau teman-teman ingat kenapa itu terjadi, salah satunya adalah transisi dari eh, pertama transisi Pertalite ya, Pertalite yang kemudian menjadi barang yang harus dikompensasi. Jadi tahun 2021 itu pemerintah belum menghitung kompensasinya sebetulnya. Nah, selisihnya itu baru dibayar di tahun 2022. Itu pertama. Dan yang kedua adalah waktu itu juga krisis Ukraina sudah dimulai ya. Jadi terjadi masalah supply juga dan itu mempengaruhi harga dunia. Nah, itu menjelaskan kenapa dari 2021 ke 2022 khusus BBM-nya aja naik sangat banyak dari 90,12 triliun jadi 404,17. Lalu kita lihat juga sebetulnya ada kecenderungan turun kalau kita lihat subsidi itu dari tahun 2022 sampai tahun 2025 dan subsidi secara totalnya mengalami penurunan, tetapi kalau kita lihat juga subsidi khusus BBM-nya sebetulnya naik tipis tuh dari tahun 2023 175,94 menjadi 178,35 triliun, naik sedikit. Tapi kalau kita baca tren secara umumnya sebetulnya ada penurunan subsidi ya, gambaran besarnya seperti itu. Nah, kita belum tahu akan seperti apa 2026, tetapi eh, kalau kita lihat secara gambarannya seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau kita memahami APBN, itu ada yang disebut dengan target dan realisasi ya, kira-kira begitu. Ada target dan realisasi. Nah, sementara kalau kita lihat di tahun ini, rasio subsidi
Halo Mas, ini yang lag aku atau Mas Tanang ya, teman-teman boleh dibantu responnya. Mas Nanang, Oh, Man. Suara Kak Iman kedengeran kok. oh oke, thank you. Ya kita tunggu sebentar. Halo Mas, kental kayak. Ini dia. Apa ya tiba-tiba? Ya kali Pak. Oke, Eh, ulang lagi kali ya. Oke. Ini putus ininya juga ya, share-nya ya. Iya, aku dulu share screen ulang. Share screen ulang. Oke. Tadi sampai realisasi anggaran. Nah, ini ya. Jadi juga baik di pendapatan maupun di belanja sebetulnya selalu ada istilah target dan realisasi. Jadi fluktuasi terhadap rasio subsidi pun juga dipengaruhi itu kan. Misalnya target pendapatannya awalnya contoh tahun 2022 itu 1.846, ternyata realisasinya bisa sampai 2.626. Target belanjanya tadinya 2.714 jadi 3.095. Nah, itu pengaruh sekali ya ke angka yang di sisi paling kanannya, angka ini yang rasio subsidi terhadap total belanjanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambar umumnya. Umumnya memang selalu terjadi kenaikan pada tingkat mana yang ditargetkan, misalnya rasio subsidinya berapa, tetapi yang terjadi dalam realisasinya itu umumnya mengalami kenaikan semua nih, kecuali yang di tahun 2022 ya. Nah, kemudian yang juga mungkin hangat dibicarakan adalah sebenarnya subsidi itu untuk siapa sih kan itu ya. Itu yang salah satu isu yang panasnya. Sebentar, saya kehilangan. Nah ini. Nah ini kalau teman-teman mengikuti berita itu ramai sekali di berita itu ada kira-kira kalimatnya kayak gini narasinya. 20% orang terkaya menikmati lebih dari 50% subsidi BBM. Nah, saya mau katakan itu benar tapi tidak akurat. Kenapa benar tapi tidak akurat? Kalau kita membaca judul berita dan dengar kata subsidi BBM, yang kebayang sama kita kan Pertalite gitu kan. Nah, solar. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mengacu ke laporannya World Bank yang juga dirujuk oleh berita-berita itu, memang istilah yang dipakai itu ada fuel subsidies, tapi itu termasuk LPG sebenarnya di dalamnya. Jadi makanya saya bilang benar tapi nggak akurat. Karena kalau kita hanya melihat BBM-nya saja, sebenarnya dari tahun 2022 sampai tahun 2025, khusus BBM-nya, Pertalite dan Solar, itu sebenarnya terjadi penurunan dalam konsumsi orang-orang kaya. Nah, tapi oke lah, kita gunakan istilah fuel subsidies secara umum ya. Seperti yang ada di grafiknya World Bank sebelah kiri. Nah, kalau teman-teman bisa melihat ini ada detail yang perlu diperhatikan karena menarik. Angka-angka yang di sebelah kiri itu adalah menggambarkan persentase subsidi sumbangannya terhadap income menurut masing-masing kelompok. Nah, 1 sampai 10 itu adalah kelompok desil disebutnya. Dan porsi jumlah orangnya sama karena itu seperti populasi dibagi 10 dan masing-masing populasi jumlahnya sama. Kalau penduduk Indonesia 280 juta, maka kalau dibagi 10 masing-masing itu kelompok 1 isinya 28 juta, kelompok 2 28 juta, terus sampai kelompok 10 itu 28 juta. Nah, lalu di yang sebelah kanan itu ada angka 0 sampai 40. Nah, itu menggambarkan adalah persentase subsidi, anggaran subsidi yang diterima oleh masing-masing kelompok 1 sampai 10. Nah, kalau kita perhatikan yang balok itu menunjuk angka yang sebelah kanan, yang garis menunjuk angka yang sebelah kiri. Nah, kira-kira cara membacanya seperti itu. Apa artinya? Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa secara kolektif dua kelompok teratas 9 dan 10 yang total anggotanya 56 juta orang sekitar itu menikmati lebih dari 50% anggaran subsidi bensin, solar, dan LPG. Nah, itu kalau dijumlahkan itu yang nomor 10
totalnya itu sampai balok paling atasnya itu yang biru muda itu sekitar 35 ya. 35% dinikmati oleh kelompok 10 dan yang kelompok 9 menikmati sekitar 17%. Jadi totalnya sudah di atas 50%. Nah, yang menarik adalah kenapa isu ini sebenarnya subsidi ini buat siapa? Itu terlihat bahwa jadi persentasenya terhadap income itu sebetulnya relatif berimbang dari semua kelompok. Itu ada di kisaran antara 1,5 lah ya sampai sampai 2 koma lah kira-kira kayak begitu. Sorry, di bawah 2 semua, di bawah 2% sumbangan terhadap income. Tetapi kenapa menjadi berbeda ketika menjadi angka absolut? Karena income-nya orang desil 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu sangat kecil. Jadi 1,5%-nya buat orang dengan income kecil akan beda dengan 1,5%-nya dengan orang yang income-nya besar. Itu pertama. Kedua adalah ukuran tangkinya kalau kita ngomong bensin ya. Kelompok 1 sampai 4 mungkin tangkinya tangki motor. Sementara kelompok 9 dan 10 tangkinya tangki mobil yang cc-nya pun cc yang mungkin besar sekitar 2000 cc-an. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu. Sementara tabel di sebelah kanan itu bukan dari World Bank, itu adalah ilustrasi model matematika yang saya buat untuk memudahkan pemahaman. Kayak apa sih sebenarnya yang disebut orang kaya itu kayak seberapa kaya gitu ya, dan yang disebut orang miskin itu seberapa miskin sebenarnya. Nah, kalau teman-teman lihat di kolom paling kanan dari tabel, di estimasi rata-rata disposable income. Disposable income itu artinya adalah pendapatan yang dipotong pajak langsung. Kalau teman-teman terima gaji lalu dipotong pajak, nah itu disposable income ditambah bantuan sosial bagi yang menerimanya. Nah, kelompok 1 sampai 4 itu umumnya mendapat BLT dalam berbagai bentuk ya. Ada yang dapat PKH, ada yang dapat subsidi upah, ada macam-macam lah namanya. Nah, itu yang disebut dengan disposable income. Nah, di desil 1 secara rata-rata 28 juta orang di desil 1 kalau pendapatannya dibagi rata itu angkanya 721.500. Itulah income bulanannya kayak begitu. Sementara orang di desil 10, 28 juta orang di desil 10 kalau pendapatannya dibagi rata itu 22,89 juta, hampir 23 juta. Jadi luar biasa sekali gap antara pendapatan desil 1 dan desil 10. Nah, kita lihat bagaimana dampaknya terhadap subsidi yang diterima nih teman-teman. Desil 1 sebenarnya walaupun dia menerima persen subsidinya di kisaran 1% kira-kira kayak gitu. Nah, 1,65% ya maksudnya, 1,65%. Nilainya sebenarnya yang diterima hanya Rp11.905 per bulan. Itu subsidi yang didapat per orangnya. Nah, desil 2 juga hanya 23 ribuan, sampai desil 4 47 ribuan. Jadi di bawah 50 ribu sebulan. Sementara dari kelompok 6 sampai 10 itu udah di atas 100 ribu semua tuh nilai subsidi yang diterima per orang per bulannya. Nah, seperti itu selisihnya begitu begitu jauhnya ya kenikmatan subsidi yang diterima antara kelompok yang paling bawah sampai kelompok yang paling atas. Jadi bisa dikatakan ya benar bahwa subsidi selama ini memang lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang paling kaya. Pertanyaan menariknya kemudian, apakah memang cara terbaiknya artinya karena ini berarti salah sasaran, maka subsidi harus dihilangin. Itu cara paling gampang. Maka orang kaya nggak bisa lagi jadi free rider kan, tidak bisa lagi ikut menikmati kira-kira kayak begitu dari subsidi itu. Nah, tetapi masalahnya juga adalah kalau subsidi dihapus bukan cuma orang kaya yang tidak menikmati, tetapi juga orang-orang yang income-nya di bawah 1 juta itu juga termasuk yang desil 1. Nah, mereka juga akan kena sebetulnya. Dan di sini sebetulnya perlu kebijakan sebenarnya yang dimaksud salah sasaran itu apa sih sebenarnya? Terus yang dimaksud sasaran itu sebenarnya siapa sih ketika kita bicara subsidi? Nah, itu akan menentukan politik anggarannya seperti apa, kebijakan fiskalnya seperti apa. Kemudian, nah, kenapa saya dari awal bilang nanti itu valid keresahan tentang harga? Ini ada perbandingan
grafik harga antar negara ya yang terpilih, nggak semua negara tentu saja, beberapa negara terpilih, dan saya sengaja memilih yang non subsidi. Kalau kita ngelihat seperti ini, maka benar tuh kata Seskap Teddy ya. Seskap Teddy kan bilang BBM Indonesia paling murah gitu kan. Ya, kalau kita lihat betul, kalau di Singapura RON 95 itu kan Pertamax Turbo ya. Itu harganya $2,39 per liter. Sementara di Indonesia, ini sebelum kenaikan tanggal 8 Juni datanya, itu $0,72. Jauh sekali kan selisih harganya. Dibanding Malaysia kita juga lebih murah, dibanding Taiwan. Pokoknya Indonesia paling murah, itu betul. Tapi pertanyaannya bukan cuma soal murah, apakah ini yang paling terjangkau di antara negara-negara ini. Nah, kita bisa lihat. Pertama yang perlu kita perhatikan ada kesenjangan pendapatan yang luar biasa dan secara makro biasanya angkanya adalah PDB per kapita. Nah, kita lihat Singapura memimpin dengan 14.475 US dollar pendapatan per kapitanya. Saya nggak tahu berapa itu kalau dirupiahkan. Sementara Indonesia di 1.581. Dari beberapa negara terpilih, Indonesia memang tidak yang paling bawah, masih di atas Filipina. Tetapi sangat rendah, jauh sekali. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Malaysia aja, Malaysia itu lebih dari 2 kali lipat berarti pendapatan per kapitanya ya, PDB per kapitanya. Itu dari sisi makroekonominya. Nah, dari sisi ekonomi real yang langsung dirasakan, rata-rata penghasilan bulanan penduduk. Nah, ini di negara-negara yang sama. Dalam US dollar dan sudah disesuaikan dengan inflasi dan segala macam. Ternyata kalau dilihat dari pendapatan bulanannya, penduduknya, Swiss yang paling tinggi, $7.935 per bulan. Sementara Indonesia hanya 409. Nah, angka ini pun sebenarnya sudah cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan data nasional dari BPS ya. Jadi BPS itu menghitung tiap tahun sebenarnya pendapatan penghasilan bulanan orang-orang yang bekerja di Indonesia itu berapa sih? Kalau dibikin rata-rata angkanya itu cuma 3 juta lebih sedikit. $409 ini udah lumayan besar sebenarnya. Eh, berapa? 7-8 juta mungkin ya per bulan. Tapi bahkan dengan angka yang sudah besar aja, ini kita masih nomor 2 paling bawah dalam negara-negara terpilih ya. Nah, apalagi kalau kita taruh pakai angka pendapatan para pekerja yang cuma 3 juta lebih sedikit itu, akan jauh lebih rendah lagi sebenarnya. Nah, apa dampaknya terhadap daya beli akhirnya? Dampaknya adalah jika kita menggunakan uang bulanan kita untuk membeli 100 liter Pertamax Turbo, maka di Filipina 100 liter itu menghabiskan 33% dari penghasilan bulanan. Besar sekali, sepertiga. Nah, Indonesia 17,6%. Sementara, terus turun-turun ke bawah, yang paling murah adalah Australia. Hanya 2,34% dari penghasilan bulanan. Sebegitu besar gapnya. Di satu sisi BBM kita paling murah, tetapi nilai daya beli kita ternyata sangat rendah sekali. Karena pendapatan kita sangat rendah. Sehingga menjadi sangat membebani keuangan. Nah, makanya saya katakan ini menjadi termasuk paling tidak terjangkau, hanya di bawah Filipina saja sebetulnya. Jadi ya valid sebenarnya kalau ada orang-orang resah kemarin Pertamax naik atau ada isu subsidi BBM dicabut menjadi resah, ya valid banget perasaan itu ya. Nah, kalau kita berandai-andai, misalnya penduduk Indonesia pendapatannya nggak meningkat, hanya tetap $409 sebulan. Sebenarnya berapa sih harga Pertamax Turbo yang terjangkau? Kalau kita pakai standar Malaysia, maka harga Pertamax Turbo itu di bawah 7.000, hanya 6.867 per liter. Kalau kita pakai standar Australia, harganya hanya 1.704. Ini Pertamax Turbo ya, kita nggak ngomong bensin subsidi. Segitu luar biasa dampak dari pendapatan terhadap daya beli. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin orang Malaysia itu beli Pertamax turbonya mereka itu rasanya kayak orang Indonesia beli Pertamax turbo seharga 7.000. Orang Australia beli Pertamax turbo itu rasanya kayak orang Indonesia beli Pertamax turbo 1.700 perak. Nah, kalau kita lihat dari sisi affordability ini, jangankan Pertamax turbo ya,
Pertalite aja yang disubsidi, yang cuma 10.000 itu masih kemahalan dibandingkan rata-rata upah bulanan. Jadi sekali lagi ya, saya harus bilang keresahan-keresahan itu sangat valid. Nah, kita masuk isu yang ininya nih. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata kuncinya ada di kebebasan ekonomi. Jadi kalau kita jajarkan, negara-negara yang ekonominya bebas, Singapura, Swiss, Irlandia, Australia gitu ya, Taiwan itu mostly free statusnya, itu cenderung memiliki daya beli yang sangat bagus terhadap BBM. Dan sebetulnya bukan hanya BBM, juga banyak bahan kebutuhan pokok. Mereka punya daya beli yang bagus. Sementara negara-negara yang moderately free ya, bebas moderat secara ekonomi, Malaysia, Indonesia, Filipina, nah itu cenderung lebih lemah daya belinya. Jadi begitu masuk ke Taiwan nih yang mostly free itu udah jadi 3, gitu ya ininya daya belinya. Begitu ke Malaysia yang skor kebebasan ekonominya lebih rendah lagi jadi 9,43. Indonesia yang lebih rendah lagi jadi 17,6 dan Filipina menjadi 33%. Jadi memang hubungan ini nyata banget bagaimana kebebasan ekonomi sebenarnya memang tidak membuat harga menjadi lebih murah, tetapi dia membuat harga-harga itu menjadi lebih terjangkau walaupun mahal. Kenapa? Karena pendapatannya juga jadi tinggi. Oke, ini dasar perhitungan dari grafik tadi. Kalau diperlukan nanti teman-teman bisa baca mungkin nanti. Nah, sekarang kita fokus ke kebebasan ekonominya sendiri. Ini hanya membandingkan beberapa negara ya, ASEAN semua, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, kebebasan ekonominya ini diambil dari Heritage Foundation, ada 4 aspek dan 12 indikator ya, ada 12 indikator. Jadi ada rule of law, ada government size, ada regulatory efficiency, ada open market. Nah, dari gambar-gambar ini misalnya kita lihat di rule of law, misalnya Indonesia ini jeblok banget nih. Indonesia ini yang warna oranye ya, warna oranye. Ini cenderung lebih rendah ya, mungkin terhadap Filipina masih unggul ya, tapi terhadap Malaysia dan Singapura di rule of law ini kita selalu lebih rendah skornya. Rule of law itu isinya apa aja? Perlindungan properti ya, lalu government integrity itu soal isu korupsi kita juga rendah dibanding Malaysia dan Singapura. Lalu terkait efektivitas sistem peradilan kita juga lebih rendah dari Malaysia dan Singapura. Di aspek yang lain juga kalau kita lihat Indonesia banyak yang lebih rendah. Dan kalau ada yang menonjol dari Indonesia sebetulnya itu adalah di government size kanan atas itu. Kalau teman-teman lihat Indonesia ini perfect bisa dibilang lah. Indikatornya nilainya tinggi-tinggi dan kalau teman-teman baca di laporan Heritage status Indonesia itu free secara government size. Nah, ini yang sering kali kalau saya lagi di diskusi atau lagi di training-training sering saya bilang, sebetulnya bicara big government di Indonesia, terlepas kita mengeluh dengan kabinet presiden sekarang yang sangat gemuk, terlepas kita mengeluh soal pajak dan lain-lain gitu ya, atau spending yang tidak jelas, ternyata secara total sebetulnya government size kita masih terhitung minimum government, sangat libertarian sebetulnya. Karena kita punya skor yang free sebetulnya di dalam government size. Nah, masalah kita justru ada di variabel-variabel yang lain, bukan di government size-nya. Ini kita belum bicara soal efektivitas ya, tapi bicara soal apakah beban pajak kita tinggi. Ternyata dibandingkan negara-negara lain, enggak tuh, kita termasuk yang paling oke. Apakah spending pemerintah kita terlalu besar? Ternyata enggak juga, kita termasuk irit. Apakah secara fiskal kita buruk? Ternyata fiskal kita selalu sehat. Nah, artinya dari sisi minimum government, Indonesia ini minimum government yang statusnya free. Kita bermasalah justru di aspek-aspek yang lain. Nah, di mana aja sebenarnya yang kita bermasalah. Nah, ini penting karena nanti terkait soal bagaimana kita mengambil posisi dalam politik anggaran sebetulnya. Jadi saya bilang tadi, pajak kita rendah, pengeluaran negaranya minim, fiskalnya sehat. Jadi Indonesia unggul dalam government size.
terhadap negara-negara yang dibandingkan ya. Tapi Indonesia sangat lemah dalam seluruh indikator rule of law. Jaminan properti di sini nggak bagus. Kita tahu ada banyak konflik sengketa lahan, bahkan yang sudah SHM pun masih bisa direbut. Korupsi kita masih tinggi, sistem peradilan kita belum efektif, masih lama, dan ya banyak skandal juga di dalamnya. Nah, Indonesia juga lebih lemah dari Malaysia dalam hal business freedom, monetary freedom, dan investment freedom. Ya nggak heran ya, kemarin Alfamart banyak yang ditutup, itu contoh bagaimana business freedom kita lemah. Monetary freedom ini adalah sound money, seberapa kuat mata uang kita juga lemah. Dan investment freedom ini soal kebebasan berinvestasi. Nah, ini hukum yang berubah-ubah ini juga sangat mengganggu buat investor. Nah, kalau dibandingkannya terhadap Singapura, Indonesia lebih lemah nyaris dalam semua hal, kecuali soal kesehatan fiskal, Indonesia lebih baik. Kesimpulannya apa? Nah, ini nih yang mungkin teman-teman kalau kita dengar dari slogan libertarian itu kan salah satunya ya, minimum government, maximum freedom. Ternyata dalam kasus ini tidak terbukti. Minimum government tidak berarti maximum freedom. Dan kalau kita lihat data entah di Heritage atau di Fraser Institute ya tentang economic freedom, banyak negara yang punya bigger government, jadi pemerintahnya lebih gemuk, pajaknya lebih tinggi, nah kira-kira kayak gitu. Tetapi indeks kebebasan ekonominya jauh lebih baik dari Indonesia. Nah, negara-negara Skandinavia misalnya, Jerman juga termasuk yang sebetulnya secara government size dia sangat enggak free ya, bisa dibilang enggak free statusnya, enggak kayak Indonesia. Tetapi overallnya sangat bagus nilai kebebasan ekonominya. Nah, artinya apa? Nah, ini ada artikel menarik dari Scholz, judulnya Improving the Measurement of Economic Freedom by Replacing Government Size with Government Effectiveness. Jadi dia mengusulkan, jadi dia melakukan uji statistik dari indikator-indikator yang tadi. Ternyata government size ini bukan prediktor yang bagus, dia sering tidak konsisten buat mengukur dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap income per kapita, dia nggak konsisten. Nah, sementara variabel-variabel yang lain kayak rule of law, terus variabel-variabel pasar, variabel-variabel peraturan yang efisien, nah itu punya dampak yang bagus tuh terhadap economic growth dan income ya, peningkatan income. Tetapi government size tidak. Nah, lalu dia mengganti government size ini dengan government effectiveness. Dari mana dia menggantinya? Jadi ada indikator di World Bank namanya government effectiveness yang diukurnya adalah oke, pemerintah mengungut pajak terlepas gede kecilnya berapa, lalu ada uangnya, lalu uangnya dibelanjakan. Nah, apakah belanja pemerintah efektif atau enggak? Nah, itu diukurnya misalnya dari seberapa banyak infrastruktur yang berhasil dibangun, seberapa banyak misalnya dia berdampak terhadap kualitas pendidikan. Nah, hal-hal itu yang diukur. Jadi government effectiveness itu lebih mengukur bukan berapa tinggi pajak dan berapa banyak spending seperti government size. Yang diukur adalah seberapa efektif penggunaan anggaran untuk apa dan kayak apa hasilnya. Itu yang ingin dilihat. Nah, ketika government size ini diganti dengan government effectiveness, ternyata dia punya kemampuan prediksi yang lebih baik dibandingkan government size untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan income per kapita. Nah, secara filosofi apa? Selama ini kita kan selalu melihat kebebasan ekonomi dalam kerangka negatif liberty ya, kebebasan dari intervensi pemerintah sebetulnya. Kalau kita lihat indikator-indikator kebebasan ekonomi itu semuanya sebetulnya negatif liberty itu yang tadi 12 itu di 12 indikator dan 4 aspek tadi. Itu negatif liberty. Kenapa pajak sebaiknya rendah? Kenapa government spending sebaiknya kecil? Itu semua negatif liberty. Kenapa fiskal harus ditekan di bawah 3% misalnya dari PDB? Itu juga negatif liberty. Tetapi kalau government effectiveness, dia melihat justru kebebasannya adalah positive liberty. Jadi bagaimana pemerintah berperan lebih aktif melakukan intervensi melalui politik anggaran, melalui kebijakan yang efektif, justru untuk memperluas kebebasan ekonomi warganya. Jadi justru di sini pemerintah aktif melakukan intervensi. Nah, seperti apa intervensinya tentu aja ada syarat-syaratnya supaya jadi efektif ya. Tetapi intinya lagi-lagi ini bukan soal ukuran pemerintahnya besar atau kecil. Nah, ini slide terakhir sebelum kita diskusi. Jadi kalau kita simpulkan memang secara normatif subsidi harga itu merusak ekonomi pasar.
Tapi kalau akar masalahnya dari subsidi BBM itu adalah income yang memang terlalu rendah, maka ya solusinya nggak cukup hanya mencabut subsidi BBM. Yang isu utamanya sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan daya beli terhadap harga-harga tanpa subsidi. Nah, implikasinya artinya Indonesia perlu punya kekuatan yang besar di berbagai aspek kebebasan ekonomi. Jangan hanya government size, karena ternyata government size malah nggak efektif. Percuma kita bagus di situ, dia nggak punya dampak apa-apa terhadap peningkatan income. Nah, tetapi yang harus diprioritaskan adalah yang masih sangat lemah dan lemah. Nah, tadi ada banyak, udah saya sebutkan semua, rule of law semuanya kita lemah. Eh, tapi kalau kita bicara dalam konteks subsidi energi dan subsidi-subsidi yang lain sebetulnya, yang relevan itu adalah misalnya business freedom. Kita tahu ada monopoli sektor energi ya, bukan hanya Pertamina tapi juga PLN di listrik. Itu satu. Yang kedua adalah trade freedom. Ini terkait dengan perdagangan internasional yang bebas. Nah, kita tahu kemarin ada rusuh-rusuh juga soal impor ya. Bagaimana SPBU swasta, perusahaan swasta tidak bisa mengimpor. Nah, ini yang perlu diperbaiki juga kalau kita bicara institusi di dalam ekonomi pasar. Jadi nggak cukup sebetulnya kita hanya bicara mencabut subsidi tapi membiarkan terjadinya monopoli, membiarkan terjadinya pembatasan kuota impor, itu nggak cukup. Nggak cukup juga walaupun ini diperbaiki tapi kita membiarkan korupsi tetap tinggi, membiarkan peradilan nggak efektif, itu juga nggak cukup. Jadi memang harus dilakukan secara komprehensif. Nah, kalau nggak dilakukan apa yang akan terjadi? Kita langsung main mencabut subsidi seketika. Nah, yang terjadi sudah pasti adalah pelemahan daya beli yang signifikan, bukan pada desil 14 karena mereka ini jadi langganan BLT, tapi justru pada desil 57 yang terlalu kaya untuk dapat BLT, tetapi pada saat yang sama juga terlalu miskin untuk menjangkau harga-harga yang tidak disubsidi lagi gitu ya. Bayangin kalau bensin nggak disubsidi lagi gitu kan. Nah, orang-orang di desil 57 ini yang sering disebut kelas menengah, dia nggak layak dapat BLT, tapi juga uangnya nggak cukup buat membeli harga-harga yang sudah nggak disubsidi lagi. Nah, apalagi kalau kita bicara BBM, dampaknya juga ke harga-harga yang lain pastinya. Mungkin sekitar 15% akan secara average ya, dampaknya ke harga-harga yang lain. Nah, lalu juga yang lain yang perlu kita pertimbangkan dalam ruang kebijakan politik anggaran adalah mungkin kita perlu beralih ya. Saya termasuk yang setuju untuk beralih perspektif dari semata-mata melihat minimum government kepada effectiveness dari government. Jadi dari 4 variabel yang tadi, 4 aspek tadi, ada rule of law, ada government, ada soal regulasi, lalu ada soal market. Dalam aspek government, kayaknya kita perlu beralih dari negative liberty ke positive liberty. Karena dari sini kita bisa punya ruang diskusi yang lebih lebar soal pilihan-pilihan kebijakan dan politik anggaran yang bisa menyediakan kebebasan ekonomi lebih luas, lalu juga bagaimana strategi menghapus subsidi secara gradual. Jadi saya pada dasarnya setuju subsidi itu merusak, tetapi bagaimana menghapusnya tanpa menimbulkan dampak yang merusak kepada ekonomi secara keseluruhan. Jadi strateginya adalah menghapus subsidi secara gradual yang sejalan dengan peningkatan income di desil-desil yang bermasalah dalam daya beli, termasuk sampai desil 7 tadi, 1 sampai 7. Nah, dalam konteks ini sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah punya semacam roadmap yang jelas. Yang sangat disayangkan sebetulnya kita selalu isu subsidi ini muncul dicabut atau enggak gitu. Biasanya kalau lagi ada krisis BBM. Tapi kita nggak pernah membicarakan ini dalam kerangka peningkatan income yang punya roadmap yang jelas. Padahal masalahnya ada di income kita yang terlalu lemah. Nah, saya kira pemerintah perlu punya roadmap yang jelas ini, bagaimana strategi meningkatkan income, variabel-variabel economic freedom apa aja yang perlu diperkuat, policy semacam apa dari government yang perlu diambil untuk mendukung itu semua. Baru seiring dengan peningkatan income, maka jumlah subsidinya itu dikurangi secara gradual sampai tidak ada lagi subsidi. Sampai kita bisa punya daya beli sekuat, ya kalaupun nggak sekuat Singapura, ya di atas Malaysia lah. Kita dalam hal ini selalu kalah dalam Malaysia dalam economic freedom dan daya belinya. Nah, kira-kira itu pengantar diskusinya, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Makasih banyak, ya sudah habis betul. Saya kembalikan ke Iman. Oke, Makasih. thank you Mas Tantang tadi pemaparannya
komprehensif banget dan data-datanya cukup lengkap ya. Tadi benar, saya ringkaskan sedikit bahwa eh, memang betul bahwa subsidi itu merusak pasar ya, tapi kita tidak bisa melihatnya secara biner gitu aja soal apakah subsidi atau tidak gitu pilihannya, tapi juga kudu mempertimbangkan beberapa kondisi-kondisi yang ada di lapangan gitu, termasuk salah duanya adalah yang pertama, kita udah terlampau kecanduan subsidi gitu, sudah terlalu lama dimanjakan dengan subsidi sehingga apa ya, itu udah lengket banget gitu, ibarat lemak kali ya, jadi udah Mhm. ketika dia dihilangkan paksa itu seketika akan banyak efek negatif, dan salah satu akarnya adalah, dan yang sering dilewatkan adalah pendapatan kita sangat rendah gitu. Jadi ketika banyak pemerintah apa juru bicara pemerintah gitu misalnya membandingkan harga BBM dikatakan termurah, betul, namun jika dibandingkan dengan pendapatan, paling tidak affordable ya, dibandingkan Paling tidak affordable. tadi, betul. Dan salah satu poin yang menarik adalah pasar bebas gitu, ekonomi, kebebasan ekonomi, kemudian kebebasan trade freedom gitu. Itu mungkin nggak serta-merta menurunkan harga gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan istilah-istilah tertentu gitu, bukan menurunkan harga, tapi menjadikannya lebih affordable gitu dengan cara meningkatkan upah gitu. Dan kurasa ini logika yang cukup bagus ya. Jadi daripada kita memelihara subsidi yang angkanya saya rasa sih akan terus bengkak ya, karena jumlah penduduk gitu, kena ketidakpastian global, terus jumlah konsumsi, lebih instead of subsidi, lebih better bagaimana kita bisa mengupayakan pendapatan itu naik ya supaya lebih layak gitu. Karena kalau kita rujuk Bank Dunia juga gitu, ini mungkin komparasi dengan BPS ya. BPS bilang kan angka kemiskinan kita sangat rendah gitu, dengan standar berapa tuh, 12.000 kalau nggak salah dari. Sedangkan kalau kita pakai standar World Bank gitu, wah itu sampai 75% kalau nggak salah penduduk kita miskin gitu. Dengan situasi seperti itu tentu nggak bijak membandingkannya dengan harga bensin Singapura, Australia, dan kawan-kawannya gitu. Mungkin tadi pemaparan materinya, mungkin teman-teman di sini ada yang udah nabung pertanyaan, boleh banget ketik di kolom chat atau langsung speech aja. Oke, kalau belum ada aku deh kalau gitu. Mas Ege, aku kan penasaran ya. Saat ini eh, apa namanya? Salah satu yang diduga nih ya, diduga bikin harga mahal itu kan karena monopoli kan, karena Pertamina itu punya kebebasan untuk menentukan harga sesuka hatinya gitu, karena kan nggak ada pilihan lain, dan itu terbukti waktu zaman tahun berapa tuh, waktu Shell punya harga Pertamax yang lebih bagus gitu. Nah, kira-kira ketika hak monopoli Pertamina ini langsung dicabut gitu, dan apa namanya, sektor-sektor private di bidang energi khususnya BBM itu masuk gitu, itu apakah memungkinkan menurunkan harga gitu, atau sebenarnya itu nggak serta merta juga gitu, tapi Hmm. ada aspek lain juga gitu. Oke, saya agak hati-hati sih sebetulnya untuk menjawab ini karena betul kalau kita bicara dalam logika kompetisi, semakin banyak kompetisi gitu ya, maka akan ada persaingan inovasi dan persaingan harga. Nah, dari sisi itu betul. Tetapi juga yang nggak boleh kita lupakan, kompetisi itu kan salah satu variabel aja ya. Tapi Iman tadi udah sempat nyebut nih, kecenderungannya akan mahal pada dasarnya. Faktornya banyak tadi, populasi bertambah terus, kebutuhan akan energi juga berarti kan meningkat gitu kan. Dan di saat yang sama harga-harga sorry, BBM itu sendiri kan sumber daya yang terbatas ya by nature-nya ya. Jadi itu jelas logikanya akan semakin tinggi harga itu. Seberapa tingginya itu variabelnya juga banyak lagi. Jadi mungkin yang perlu teman-teman tahu kenapa harga BBM itu mahal di negara-negara lain itu kan variabelnya banyak, selain supply demand kelangkaan tadi ya. Ada permintaan tinggi dari kebutuhan energi, lalu supply-nya terbatas, itu satu variabel.
Tetapi juga ada variabel lain yaitu upah. Jadi upah mereka kan tinggi ya, upahnya tinggi dan itu kan masuk ke variabel cost ya di situ ya. Jadi biaya itu satu. Yang kedua juga adalah pajak atas eksternalitas. Nah, itu besar. Jadi ada kesadaran yang kuat sebetulnya di negara-negara Eropa salah satunya ya. Saya nggak tahu Singapura mungkin saya kira sama bahwa BBM ini kan pada dasarnya merusak lah secara eksternal ya. Maka harus ada pajak eksternalitas lah kira-kira. Nah, itu pajaknya tinggi. Jadi akumulasinya menjadi tinggi harga di sana. Nah, pertanyaannya apakah kompetisi bisa membuat ini menjadi murah? Nah, kalau kita lihat lagi-lagi harga kita sudah murah tuh Iman gimana ya? Jadi kalau tadi pertanyaannya kalau Berarti kita mungkin bicara tentang ini kali standar ya, harga kita tuh sudah murah sebenarnya. membuka lapangan kerja berarti ya argumennya Iya. yang pakai. Masalahnya itu bukan di harga kita yang murah. Jadi harga kita sudah murah. Pertama, Pak, kita nggak punya pajak eksternalitas yang ekstrim ya, kayak di negara-negara Eropa ya, yang sangat menekan ini ya, polusi kira-kira kayak gitu kan. Dan pajaknya kan sangat besar, lalu upah kita juga rendah. Jadi ya harga sudah murah sebetulnya. Eh, jadi masalahnya mungkin, maksudnya saya gini, kompetisi bisa menciptakan harga yang murah dalam konteks free market, misalnya dengan menghapus pajak-pajak ya, betul ya? Semua pajak-pajak dihapus gitu kan, termasuk pajak eksternalitas tadi dihapus. Upah akan didorong semurah mungkin dengan apa labor market freedom ya, didorong. Nah, tanpa upah minimum kan kayak gitu tuh. Nah, ketika kompetisi terjadi secara bebas, maka ya kalau saya sih ngelihatnya kecenderungan yang akan terjadi itu adalah race to the bottom sih. Akhirnya ya, dalam konteks populasi yang terus bertambah, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan terus bertambah kayak gitu, maka yang terjadi race to the bottom. Bisa, harga bisa murah. Dan Indonesia itu contoh yang terbaik dari harga yang murah karena upahnya rendah dan pajak untuk eksternalitasnya juga rendah gitu loh. Sayangnya, Sialnya adalah daya beli kita pun masih nggak bisa menjangkau itu padahal sudah murah gitu. Itu masalah serius saya kira soal daya beli itu. nah, iya, berarti sayangnya ini ya, upahnya nggak ngangkat berarti kan pendapatannya Nggak gitu. ngangkat, nggak ngangkat. Kayaknya. Dan di laporan World Bank yang lain memang real wage kita itu turun. Upah real ya, Hmm. yang bicara tentang kemampuan daya beli secara overall itu turun. Dalam berapa tahun? Saya lupa, 3 atau 5 tahun gitu turun. Ya. Berarti pertanyaan eh, lanjutannya gitu kan, kan semua apa ya, pemotongan subsidi ini dari dulu ya, saya ingatku dari zaman aku kecil tuh, zaman demo SBY yang gede banget itu kan selalu argumennya pemotongan fiskal gitu, which is true. Pemotongan, sorry, apa namanya, penghematan fiskal, which is true. Tapi untuk konteks GoV yang saat ini gitu, ini Mm-mm. kayak agak kontradiktif Ya, karena GoV spending kita gede banget gitu. Tapi aku rasa sih subsidi itu nggak yang nomor satu gitu kan. ya, Ya, betul. dan subsidi BBM itu kan agak necessary ya kayaknya di negara yang udah kecanduan gini gitu. Kayak eh, aku ingat banget waktu Jokowi naikin BBM berapa perak itu aja langsung kenaikan harganya ekstrim, dan akhirnya harus ditutup sama BLT gitu kan untuk menjaga daya beli gitu aja. Kayak kalau nggak salah ingat juga, eh, apa penghematan yang didapat dari potong subsidi ini akhirnya habis juga untuk BLT gitu, jadi kayak malah Ya. sia-sia gitu. Nah, kira-kira kira-kira kalau kita mau prioritas tadi ya, kira-kira apa sih Bang yang ideal dipertahankan gitu, dan bagaimana skema ngehapusin government overreach gitu ya di sektor-sektor ini, kayak mulai MBG lah atau bensin atau gas dan lain-lain gitu. Iya, betul. Eh, jadi walaupun tadi saya bilang government size kita itu termasuk minimum government ya, libertarian ya, dalam konteks perbandingan antar negara kan, konteksnya ya, kita tuh termasuk yang minimum. Tapi kalau sebetulnya kita lihat ke dalam, nah makanya saya bilang sebetulnya kita lagi bicara bukan minimum government sih, akhir efektivitas pemerintahan ya. Apakah oke kita udah setuju nih, saya nggak bilang kita buang aja nih sebetulnya minimum government kita udah bagus kan secara angka agregatnya lah, totalnya ya, spending kita bagus, fiskal kita sehat dah.
pajak kita juga relatif rendah sebetulnya, komparasi internasional ya. Pajak kita rendah. Ini sebetulnya udah jadi keunggulan kompetitif. Tapi kita punya masalah serius di efektivitas. Nah, jadi ketika Iman misalnya nanya soal program-program pemerintah ya yang nggak jelas itu kan sebetulnya kita lagi bicara efektivitas pemerintah ya. Jadi oke, bagus ini minimum government kita dijaga segini udah oke gitu kan. Tapi gimana caranya spending kita efektif kan gitu ya. Spending kita efektif. Bagaimana spending ini bisa lari ke hal-hal yang betul-betul berdampak pada perluasan kebebasan, bukan membuat birokrasi menterinya atau wakil menterinya jadi tambah banyak misalnya kan, bukan membuat program yang sebetulnya dari awal sejak didesain sudah diperdebatkan kayak gitu dan akhirnya semua yang didebatkan menemui kebenarannya pada hari-hari belakangan ini gitu kan. Nah, eh, jadi pertama memang perlu kita melakukan efektivitas anggaran. Pertama itu dengan menyisir kembali, meninjau kembali prioritas-prioritas, berapa banyak menteri yang kita butuhkan, berapa banyak pejabat yang dibutuhkan, itu udah pasti ya. Eh, Terus juga apakah program ini diperlukan, apakah MBG diperlukan, apakah Koperasi Merah Putih diperlukan, itu sangat bisa disisir tuh. Dan itu aja sudah. Jadi kalau ada yang bagus, ini saya mau ngomong agak memuji ya. Kalau ada yang bagus dari yang dilakukan Prabowo di luar MBG dan Koperasi Merah Putih adalah dia berhasil menyisihkan anggaran besar sekali dari berbagai pos ya. Itu kan ngumpulin uang ya dari berbagai pos sebetulnya. Artinya sebenarnya sangat bisa dihemat pada dasarnya ya. Sampai bisa mengumpulkan uang yang akhirnya dilarikan tapi buat MBG itu. Masalahnya kan di situ. Nah, tapi artinya memang bisa dilihat ada pos-pos yang sebetulnya bisa disisir. Nah, terlepas dari kontroversi dari programnya sendiri. Nah, artinya sebetulnya kita masih bisa melakukan penghematan dari sisi birokrasi, dari sisi government spending. Tinggal dikemanain ini spendingnya, kan gitu. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena kalau kita hanya mengandalkan asumsi konservatif soal anggaran subsidi kita, saya sempat simulasikan sih, coba nggak saya tampilkan ya di slide. Itu kan rata-rata di 400-an triliun ya. Saya bulatkan di 400 triliun gitu anggaran subsidi. Lalu kita pakai skenario cut off semua subsidi, ya kan? Nggak ada nih 400 triliun subsidi, artinya nggak ada Pertalite, nggak ada solar subsidi kan? Nggak ada kan? Bener sih, orang-orang kaya di desil 910 ini nggak bisa menikmati lagi kan? Karena emang nggak ada barang yang disubsidi kan, nggak ada BBM yang disubsidi. Mereka yang tadinya memakan 50% ini nggak bisa lagi. Nah, tetapi juga masalahnya adalah di level 1 sampai 8 ini kan juga ikut kena dampaknya ya. Ikut kena dampaknya ketika nggak ada lagi subsidi ini. Ketika nggak ada lagi subsidi, 1 sampai 4 masih mending nih, masih mending karena pasti akan ada bansos dialokasikan. Nah, ketika sudah tidak ada subsidi, bansosnya mungkin bisa lumayan. Saya sempat hitung ya bisa lah menyelesaikan masalah kemiskinan kita kalau itu dialokasikan buat BLT dengan nilai yang signifikan lah. Misalnya menutupi gap antara income yang didapat dengan daya beli. Nah, itu kebijakan negara-negara Eropa sebenarnya kan kayak gitu kan, welfare benefitnya ya. Menutup gap itu dengan berbagai BLT kan. Ada tunjangan pengangguran, ada uh, tunjangan pensiun, ada banyak banget. Sebetulnya kan dalam rangka menutup gap terhadap daya beli itu. Hal-hal kayak begitu. Nah, tetapi ya itu, uang itu habis buat dibagi-bagi aja, nggak jadi apa-apa kan. Itu masalah tersendiri tuh. Kita menghapus subsidi tapi hanya untuk ngebagi-bagi duit, itu pertama nggak jadi apa-apa. Yang kedua adalah ya moral hazard ya. Dia akan punya masalah ya. Orang jadi malas bekerja, ngapain saya bekerja? Dan itu sudah terjadi sebetulnya di negara-negara Eropa. Kecenderungan kayak begitu. Kalau saya tidak bekerja aja sudah dapat jaminan hidup minimal gitu kan. Dan kalau saya bekerja jadi hilang jaminannya. Kan itu yang terjadi ya. Saya nggak bekerja nih kan dari pemerintah kan. Tapi ketika saya dapat bekerja dan nilai katakanlah nilai upah saya berada sekian, tiba-tiba saya jadi nggak dapat apa-apa dan malah jadi rugi gitu. Yang tadinya cukup jadi nggak cukup. Nah itu kan problem akhirnya kan. Nah itu problem. Tetapi memang kalau kita ngelihat dari sudut pandang ini ya BLT lebih bagus daripada misalnya subsidi harga. Betul. Kalau kita ngomong itu kenapa? Karena BLT punya freedom of choice kan, kedaulatan konsumen. Orang kalau nerima BLT dia kan nggak harus beli Pertalite, ya nggak sih?
dia nggak harus beli pom bensin Pertamina, dia bisa beli di pom bensin swasta, ya kan? Nah, eh, itu ada sisi plusnya juga sebetulnya, tapi ya nggak jadi apa-apa, itu masalahnya. Nah, lalu skenario kedua, kalau mau kita simulasikan misalnya dari 400 triliun subsidi, oke lah kita belah dua, 50%-nya tetap untuk subsidi, artinya akan tetap ada Pertalite, akan tetap ada solar subsidi kayak gitu yang harganya dijaga oleh pemerintah. Lalu yang 50% sisanya 200 triliun buat membangun infrastruktur. Nah, persoalannya lagi, membangun infrastruktur ini kan perlu waktu. Nggak ada yang sebentar ya nggak sih? Mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun. Saya ingat waktu MRT dibangun di Ciputat ini, di Lebak Bulus, itu lama sekali dampaknya, proses pembangunannya dan dampak ekonominya juga besar. Eh, ada mall yang sampai sepi dan pada tutup toko-tokonya kan karena dampak pembangunannya juga. Dan ketika subsidi udah semakin dibatasi, dan orang harus menunggu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sampai infrastrukturnya jadi, dampak destruktif hilangnya subsidi itu juga sudah langsung terasa kan. Eh, nggak cukup waktu untuk menunggu sebenarnya. Nah, sementara 200 triliun sisanya dibagi-bagi. Kalau hanya dibagi ke 1 sampai 4 masih agak lumayan. Tetapi bagaimana kelompok 5, 6, 7 nih? Nah, itu masalah buat kelompok yang di tengah ini, benar-benar masalah. Tapi kalau semua dibagi 1 sampai 7 atau 8 bahkan mungkin, ya uangnya receh, nggak jadi apa-apa juga. Jadi udah nggak ada subsidi, uangnya habis, infrastruktur belum jadi, peningkatan daya beli juga nggak terjadi. Jadi memang sangat perlu, di samping pengurangan subsidi juga diperlukan penyisiran eh, dana-dana lain yang sebetulnya nggak efektif nih untuk memperkuat proses transisi subsidi ini. Nah, Iman tuh tadi sempat nyinggung di awal soal narkoba ya kecanduan ya, buat kecanduan. Jadi ini analoginya menarik sebetulnya. Jadi kalau orang-orang yang kecanduan narkoba di rumah sakit ketergantungan obat itu di Fatmawati di RSKO itu nggak langsung diputus itu narkobanya. Betul, diputus, dalam arti diputus, tetapi dalam proses transisinya mereka dapat tramadol dan tramadolnya itu bisa dikasih terus dengan dosis yang terus dikurangi sampai berapa bulan atau berapa tahun, tergantung diagnosanya ya. Nah, yang diperlukan oleh kita tuh sekarang sebetulnya treatment kayak begitu. Bagaimana sebetulnya ada dokter ekonom yang bisa menyusun sebuah roadmap untuk meningkatkan pendapatan sambil mengurangi ketergantungan kita terhadap subsidi, ngasih tramadol, bantalan-bantalan sosial gitu ya, BLT-BLT yang dipertimbangkan sekali, sasarannya siapa, besarnya berapa, supaya semuanya efektif, infrastrukturnya jadi, penunjang economic freedomnya jadi, di saat yang sama orang nggak benar-benar terpuruk gara-gara subsidi itu hilang atau berkurang. Gitu sih Iman, mudah-mudahan nyambung ya. Nyambung kok. Ini mungkin nyambung juga ada pertanyaan Atiyah nih double pertanyaan soal eh, apa ini? Kira-kira gitu kenaikan apa ekonomi Indonesia yang begitu parah ini kayak udah dipaparkan tadi itu apakah akibat karena pasar bebas itu gagal gitu klasik gitu atau sebenarnya itu akumulasi gitu dari intervensi pasar yang udah terlalu parah gitu sehingga pasarnya udah nggak fleksibel dan akhirnya kena goncangan dikit langsung kacau gitu. Hmm. Dan ada pertanyaan kedua dari Bang Will nih. Oh, ini tanggapan ternyata. Mungkin kita dari pertanyaan dulu deh biar nggak lanjut. Hmm. Kegagalan pasar gitu ya. Classical question gitu. Tapi logis sih, apakah sebenarnya apakah krisis global ya kalau kita bisa ngomong sekarang ini tuh karena emang udah at the end of free market gitu yang terbukti tidak tahan terhadap krisis gitu ya. Kena perang dikit langsung krisis semua kan kalau kita lihat sejarah juga atau ini sebenarnya akumulasi gitu dari apa intervention yang akhirnya bikin pasar itu udah nggak fleksibel lagi gitu terhadap krisis. Ya, eh, dua-duanya bisa benar sih. Maksudnya karena pasar nggak fleksibel juga itu bisa ya, karena ada intervensi. Tapi kalau kita ngelihat, saya termasuk yang percaya pasar bisa gagal, sama seperti pemerintah bisa gagal ya. Jadi saya menganggap dua-duanya bisa gagal sih.
pemerintah bisa gagal, pasar bisa gagal dengan alasannya sendiri-sendiri, tentu aja kegagalannya ya. Nah, kalau kita bicara krisis hari ini, kalau perspektifnya Indonesia tadi udah banyak lah kita bahas. Kalau kita buka perspektifnya yang global, eh, di negara-negara lain yang cenderung free market sebetulnya, harga bensin di Eropa kan nggak disubsidi ya. Di Singapura nggak disubsidi, semua harga pasar tuh bekerjanya kan. Nah, yang kita lihat adalah eh, harga memang semakin mahal, betul, semakin mahal. Dan krisis kemarin, mulai dari berturut-turut kan, itu dari Ukraina, terus kemarin Iran gitu kan, yang baru aja mulai pulih sebentar nih, habis Ukraina gitu kan, krisis energi, terus melonjak lagi gitu gara-gara Iran, khususnya di BBM, melonjak lagi. Nah, kalau kita ngelihat dari situ, ya memang harganya naik. Tetapi, nah ini yang mau saya bilang, harganya naik, betul. Tapi apakah harga naik itu berarti kegagalan pasar? Itu kan mekanisme supply and demand aja sebetulnya ya, karena banyak faktor kan. Yang menjadi kegagalan pasar itu terjadi ketika harga naik, tetapi daya beli kita nggak naik. Itu sih menurut saya yang namanya kegagalan pasar. Nah, sejauh ini kalau kita bicara pada level makro, tadi ini udah disampaikan kan di slide ya. Memang tingkat keterjangkauan BBM kita itu ini banget, sangat tidak terjangkau banget dengan nilai pendapatan kita sekarang. Ya sampai saya bandingkan eh, Pertamax Turbo itu kalau di Malaysia kayak orang Indonesia beli Pertamax Turbo seharga 7.000 gitu kan. Itu senilai itu orang Malaysia beli Pertamax Turbo. Artinya kalau kita bicara kegagalan pasar adalah itu terjadi ketika kenaikan harga tidak diikuti oleh kenaikan daya beli. Itu sih salah satu indikator utama ya buat saya pasar itu gagal. Dan kalau kita ngelihat dari situ sebetulnya banyak negara-negara yang mengalami krisis sebetulnya pasarnya nggak gagal. Walaupun saya juga harus bilang sih ada satu dua nih. Ini terkait intervensi sekarang nih. Nah, terkait intervensi, apakah ada hubungannya sama masalah intervensi? Yang menarik adalah justru ketika pasar ini gagal, kita punya pilihan. Apakah membiarkan pasar mengoreksi dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri, kira-kira kayak gitu ya, menyembuhkan dirinya sendiri, eh, itu satu pilihan. Tentu saja tiap pilihan akan ada akibatnya. Atau kedua, memaksa atau bukan memaksa, memberikan ruang buat pemerintah buat masuk, buat menetralisir kegagalan itu. Nah, tapi nanti kita perlu bicara nih, pemerintah kayak apa gitu kan. Nah, nah ini saya mau nyebut dua kasus menarik ini pasca Ukraina sebetulnya. Di Perancis itu eh, pemerintah melakukan nasionalisasi akhirnya karena harga pasar udah terlalu tinggi pasca Ukraina saat itu dan pemerintah perlu menciptakan batas harga, maka cara yang dilakukan adalah dengan menasionalisasi perusahaan energi. Dan karena ketika pemerintah menasionalisasi, itu kan jadi milik pemerintah. Jadi pemerintah bisa matok harga, nggak mengikuti harga pasar lagi. Ya, pasti ada akibatnya ya. Tapi ini negara yang biasa pakai pasar bebas gitu ya. Saya mau bilang gitu ya. Negara yang biasa pakai pasar bebas, ketika harga sudah menjadi sangat tidak terjangkau, pemerintahnya masuk bahkan sampai menasionalisasi. Nanti teman-teman coba di googling aja, saya lupa nama perusahaannya apa. Lalu juga kasus di Jerman terkait sama gas, itu juga sama. Nah, jadi sebetulnya semacam ada BUMN sih. Nasionalisasi itu kan ya jadi perusahaan negara ya, jadi BUMN sebenarnya kan. Nah, di Jerman juga gitu dalam kasus gas ya, ketika ada pasokannya dibatasi ya. Nah, pemerintah juga melakukan itu. Nah, artinya apa? Ada ruang sebetulnya buat pemerintah, tapi ruang ini perlu punya pagar yang jelas kan. Nah, pagarnya itu apa aja? Pagar pertama jelas pemerintahannya adalah yang punya kaidah rule of law yang bagus. Kalau kita lihat negara-negara kayak Jerman, kayak Perancis itu punya rule of law yang bagus ya. Negara-negara Eropa, Skandinavia punya rule of law yang bagus, tingkat korupsinya rendah, peradilannya efektif, property right-nya dijamin dengan baik, kan itu kan, rule of law itu kan. Kenapa itu penting? Karena hanya ketika pemerintahannya punya rule of law yang bagus, kita bisa percaya nih sama apa yang dilakukan pemerintah, kan kayak gitu ya. Bahwa dia punya pagar-pagar hukum yang jelas atas tindakannya. Termasuk kalau dalam kasus Jerman, itu bahkan ada klausul bahwa setelah melakukan nasionalisasi dan krisis itu
sudah mulai pulih, pemerintah wajib melepas sahamnya lagi secara bertahap. Akhirnya jadi swasta lagi. Sampai ada klausul kayak begitu. Nah, nah, ada banyak pilihan-pilihan maksud saya yang bisa diambil, tetapi pilihan membiarkan pasar melakukan pemulihan dirinya sendiri, saya termasuk yang percaya dia bisa. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sanggup menanggung biaya sosial, ekonomi, dan politik yang timbul ketika menunggu pasar memulihkan dirinya sendiri? Nggak ada intervensi pemerintah. Itu sih, kira-kira nggak tahu menjawab nggak Alia? Oke. Aila, siapa Alia? Aila mah tetangga Nah, ini kita. juga sebenarnya artinya juga ada tanggapan gitu bahwa eh, apa semua ini di Indonesia tuh akarnya ya apa greedy-nya government ya kayak mereka punya obsesi gitu. Mungkin ini juga karena ada undang-undang apa itu klausa semua kebutuhan ini ditanggung apa istilah ditanggung oleh pemerintah ya. Kayak Hmm, akhirnya turunannya jadi kebijakan-kebijakan populis kayak mau subsidi BBM, mau monopoli energi, mau hmm, apa itu, mau jualan juga lewat KDMP misalnya, mau ngasih makan secara literal ya, ngasih makan anak-anak secara literal gitu. Akhirnya kan ketika kita ngomongin spending gitu, pasti pertanyaannya yang penting adalah uangnya dari mana gitu. Kayak eh, iya, dan kalau kita lihat gitu kan beberapa pendapat negara itu kan ada dari pajak, ada dari BUMN, ada dari utang, ada dari pendapatan lainnya gitu. Nah, BUMN kita nggak produktif, pajak apalagi sebetulnya pajak kita rasionya cukup rendah gitu, yang akhirnya nggak cukup, akhirnya utang ternyata nggak cukup juga, akhirnya kan harus alokasi ya, pengalokasian anggarannya, dan sayangnya itu tidak dilakukan dengan bijak gitu, dan iya, akhirnya malah bikin parah gitu kan, kayak mau efisiensi ternyata malah nambah kabinet, bikin program nggak jelas gitu, sedangkan efisiensi efisiensi yang dibilang efisiensi ini kalau dilihat sekilas ya, kalau instan ya, sebagai cara instan, itu tuh cara meningkatkan konsumsi gitu, karena kayak dinas-dinas hmm, itu ya, yang dipotong tuh semenjak efisiensi yang kulihat, mereka nggak ada anggaran lagi untuk cetak banner foto kayak gini gitu, iya. yang gini, Termasuk buat padahal itu rapat di hotel, menggerakkan perekonomian desa itu, gitu kan, kalau termasuk rapat di mau hotel. mau logika instan ya, gitu kan. Akhirnya berdampak gitu, dan ini Bang Bill juga nanggepin gitu soal BBM naik itu faktornya eksternal yang paling kuat, yaitu harga minyaknya nggak stabil, nilai tukar melemah gitu, dan itu semua sebenarnya di luar kendali pemerintah, tapi soal mata uang itu bisa dikendalikan lewat gov intervention gitu. Itu gimana Mas? Dan sama Fadel tadi kayaknya angkat tangan, mungkin boleh sekalian nanya, sekalian biar dijawab sebagai closing gitu. Oke, eh, mungkin aku oral aja. Kebetulan aku kan ngikutin beberapa pendapat dari ekonom gitu ya. Kalau misalnya subsidi BBM tuh sebaiknya dihapuskan saja gitu, diganti dengan uang cash setiap orang gitu. Nah, apakah aku penasarannya respon dari masyarakat tuh bakal gimana gitu? Soalnya kan kalau isu BBM tuh sangat sensitif ya. Eh, Kelas menengah apalagi untuk kelas menengah ya, dan tidak tepat sasaran gitu. Apakah masyarakat akan responnya menerima saja dengan kompensasi dikasih uang gitu hampir setiap orang gitu. Soalnya kata 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 Basi itu memungkinkan gitu kalau setiap orang tuh misalnya eh, diberi diberi uang langsung gitu dengan Hmm, kompensasi BBM dicabut saja gitu, udah uang cash gitu. hmm. Nah, menurut Mas Nanang itu proyeknya ke depan bakal gimana gitu kalau misalnya itu terjadi gitu. Kalau kita mengandai-andaikan gitu. Iya. Oke, saya mulai dari yang chat dulu ya soal moneter ya. Ya betul, banyak faktor eksternal yang nggak bisa dikendalikan. Eh, Bahkan kalaupun nggak ada perang ya, saya bilang tadi, secara natural aja BBM itu sumber daya terbatas dan penikmatnya banyak. Jadi bahkan tanpa perang harga memang pasti naik. Itu udah hukum alam lah kira-kira kalau itu ya. Nah, yang kedua, tapi ada hal yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya soal mata uang, kebijakan mata uang ya. Ya betul juga, itu betul bisa dilakukan dan masalahnya adalah kita termasuk yang buruk tuh. Kalau tadi kita lihat di economic freedom, variabel-variabelnya yang jelek itu bukan cuma rule of law, tetapi juga business freedom kita jelek, makanya
eh, bisnis swasta juga nggak berkembang gitu kan. Kalau kita fokus ke BBM juga pemainnya itu aja. Terus persaingannya juga relatif dikontrol oleh pemerintah. Terus dari sisi trade freedom, kuota impor kita juga dibatasi, nggak ada fleksibilitas. Terus dari sisi kebijakan moneter kita juga. Nah, ini menarik sebetulnya terkait moneter. Kalau kita bicara pemerintah kan bukan cuma BI akhirnya ya. Karena BI itu malah sebetulnya lembaga independen ya. Nah, lembaga independen. Tetapi dalam kasus kita tahun ini adalah adanya distrust dari market kan sebenarnya terhadap kebijakan fiskal yang membuat akhirnya menjadi masalah dalam kebijakan moneter kita. Nah, itu semua berhubungan. Makanya kalau kita ngelihat economic freedom, sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang institusi pasarnya saja, apakah cukup ada kompetisi, apakah cukup ada kebebasan dalam perdagangan, tetapi juga bicara banyak aspek banget, ada 12 indikator, dan Indonesia itu cuma bagus di government size, itu aja sih yang sangat menyedihkan ya. Hanya bagus di faktor yang sebetulnya tidak punya dampak terhadap peningkatan income. Saya mau bilang gitu, tidak punya dampak terhadap peningkatan daya beli, tapi jelek di semua yang lain. Itu yang mau saya bilang sebenarnya. Kira-kira tanggapan saya itu. Jadi saya setuju semua sama poin itu ya. Tapi masalahnya Indonesia ya kayak begitu. Dan memperbaikinya itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Dan nah ini saya mau kaitin sama tadi soal yang apa eh, pencabutan subsidi. Pencabutan subsidi. Dalam konteks negara yang bagus, punya sound money ya, moneternya kuat gitu ya. Terus open market kompetisinya bagus, trade freedomnya bagus, pemerintahnya nggak korup, terus apalagi 12 indikator itu banyak banget. Nah, seandainya itu semua bagus, saya yakin ya reaksi terhadap pencabutan subsidi nggak akan terlalu keras. Kenapa? Karena mereka tahu pemerintahnya amanah. Kalau subsidinya dicabut, dia akan dialokasikan untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih benar, sesuatu yang bisa kita kontrol juga dampaknya. Masyarakat bisa bisa mengukur sama-sama, bisa mengevaluasi sama-sama. Nah, tetapi ketika dalam pemerintahan yang sudah mengalami social distrust, kira-kira kayak gitu ya, eh, bayangin aja gimana kita mau, saya mau bandingin dalam tingkat ekstrim ya. Pajak-pajak di Skandinavia itu kan 50-60% dari penghasilan ya. Di Jerman itu 50%. Nah, itu warganya mau tuh gitu ya. Wah, kan kalau ngomong economic freedom sangat nggak economic freedom tuh kalau ngomong itu ya. Warganya mau kayak gitu ya. Walaupun ada pasar bebas di barang-barang misalnya kayak gitu. Warganya mau. Nah, kenapa? Karena mereka percaya sama pemerintahnya kayak gitu kan, bahwa dana yang dihimpun dan kemudian dialokasikan lewat kebijakan fiskal, lewat politik anggaran, itu memang kebijakan-kebijakan yang berdampak. Tetapi dalam kasus Indonesia, nah itu menjadi masalah yang sangat rumit sebetulnya dan benar-benar perlu perlu diperbaiki banyak hal. Nah, lalu nyambung ke soal subsidi tadi, eh, saya termasuk yang setuju sebetulnya dengan Khatib Basri, tapi ya setuju dengan syarat sih, setuju dengan syarat, nggak bisa seketika. Saya termasuk nggak setuju sama hitungan bahwa nilainya cukup buat mengkompensasi subsidi yang hilang. Kalau teman-teman ingat di slide yang saya tampilkan, kalau teman-teman sempat buka gitu ya, di slide berapa, itu banyak sekali yang menunjukkan gap yang sangat luar biasa antara income dan harga gitu ya, yang membuat daya beli kita sangat rendah. Dan sampai saya sengaja menulis, bahkan Pertalite pun kemahalan untuk daya beli kita. Itu saya hanya ingin menekankan bahwa sebetulnya begitu rendahnya daya beli kita gitu loh. Nah, lalu kemudian subsidi dicabut 400 triliun, eh, uangnya dibagi-bagi, kira-kira kayak gitu kan. Pertama ada moral hazard, tadi saya sudah sempat singgung juga, itu nggak bagus. Orang menjadi tidak punya insentif untuk bekerja kalau langsung dibagi-bagi gitu aja. Eh, Kalau dibagi dalam bentuk BLT maka perlu ada pembagian. Dari 400 triliun itu, eh, katakanlah berapa persen dari penghematan itu yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan seberapa cepat dia supaya memitigasi dampaknya kan. Karena kalau infrastrukturnya sudah baik gitu kan, terencana, nggak dikorupsi, proses bikinnya gitu kan, eh, semua melalui proses yang akuntabel, terukur ya, itu bisa dilakukan sebetulnya. Nah, saya tadi simulasikan 50%-nya misalnya. 50%-nya, sementara 50% sisanya tetap untuk mempertahankan subsidi. Dan itu akan berkurang terus. Jadi misalnya
Sekarang dipertahankan 50% selama berapa tahun. Berapa tahun kemudian dikurangi jadi hanya tinggal 40%. Berapa tahun kemudian dikurangin lagi jadi 30%. Sampai akhirnya 0% subsidi. Nah, tetapi itu semua kan perlu perencanaan ya untuk memitigasi dampak. Dan itu terkait banyak hal. Karena kenapa? Kalau hanya langsung dibagi dari 400 triliun subsidi, lalu sebagiannya dipakai buat pembangunan infrastruktur, pertanyaannya dibagi ke siapa? Kalau hanya dibagi ke 1 dan 4, nilainya agak lumayan. Nilainya agak lumayan. Mungkin bisa mengentaskan kemiskinan tuh buat orang-orang yang income rata-ratanya 700 ribuan ke bawah ya. Itu bisa mengentaskan kemiskinan. Selesai lah problem kemiskinan. Tetapi buat mereka yang ada di nomor 5 sampai nomor 7, dicabutnya subsidi tapi mereka nggak dapat BLT, itu musibah. Ketika dicabutnya seketika, infrastrukturnya nggak jadi. Bahkan kalau kita menghitung, misalnya gini, bahkan Transum gratis deh dalam kondisi sekarang. Transum gratis, tapi BBM tidak disubsidi. Nah, kalau kita, masalahnya itu adalah misalnya first mile, last mile kita tuh mahal banget. Sehingga kalau kita misalnya, oke saya naik MRT gratis, misalnya di Jakarta bisa seperti itu, nggak usah bayar, naik TJ gratis. Tetapi ketika saya mau ke TJ, ketika saya mau ke MRT, saya perlu naik Grab, naik apa segala macam, kan kayak gitu ya. Eh, Harga sekarang aja yang BBM-nya masih ada subsidinya gitu ya, itu sudah akan lebih besar tuh pengeluaran hariannya dibanding misalnya saya pakai kendaraan pribadi, bensinnya nggak apa-apa masih pakai Pertamax misalnya gitu. Itu masih lebih murah, serius. Jadi emang luar biasa sekali dampaknya itu nanti. Yang perlu dihitung lagi. Sementara kalau kita bagi ke semua yang terdampak di luar kelompok 9 dan 10 yang sangat kaya itu gitu ya, uangnya jadi terlalu receh. Terlalu receh itu artinya juga nggak bisa mengubah apapun. Udah subsidinya hilang, bagi-bagi duit pun nggak cukup buat mengatasi inflasi yang timbul. Jadi perlu dihitung banget kalau saya sih menyarankan. Itu yang tanggapan saya buat ide tadi ya. Setuju, tapi perlu dihitung banget. Dan perlu strategi yang terencana banget. Thank you Mas Nanang atas jawabannya. Semoga menjawab tadi siapa Bang Will dan juga Fadel. Tidak terasa udah 8:30, mungkin udah terlalu larut juga di Indonesia Tengah dan Timur gitu kan, udah jam 9, setengah 10 dan setengah 11 gitu. Mungkin itu aja ya diskusi kita hari ini. Saya nggak hendak menyimpulkan karena saya rasa sudah jelas ya diskusi kita hari ini soal bahwa akar masalahnya mungkin bukan soal BBM naik, tapi soal angka pendapatan yang nggak ngejar gitu harga BBM dan bagaimana pengalokasian anggaran selama ini kurang bijak gitu sehingga menimbulkan resistensi gitu dari rakyat gitu yang udah pendapatannya nggak cukup, kemudian pengalokasian anggarannya nggak bijak, akhirnya ada kepleset dikit, responnya akan langsung besar ya itu secara sosial politik gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Mas Nanang atas diskusinya hari ini dan juga terima kasih teman-teman semua atas partisipasi aktifnya. Mungkin sebelum kita menutup, kita bisa dokumentasi dulu buat yang ingin on kamera boleh banget. Aku tunggu dalam 1, 2, oke, sip. Oke, aku tag foto dalam 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua dan selamat malam, selamat beristirahat.